Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tabel spesifikasi dalam mata kuliah evaluasi pengajaran penjas. Berikut pembahasan dan penjelasannya. Fungsi tabel spesifikasi. Dalam pembicaraan mengenai validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas isi dan tingkah laku, dan memang validitas inilah yang terpenting dalam menyusun tes prestasi. Untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid, kisi-kisi atau blueprint. Ujungnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perperincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Dalam contoh hanya dicantumkan 3 buah aspek karena yang banyak digunakan di sekolah sampai sekarang hanya 3 buah ini: ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Dua langkah-langkah pembuatan. Seharusnya ada beberapa macam tabel spesifikasi. Macam tabel ini ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama adalah bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan timbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contoh, akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya adalah pengertian, fungsi evaluasi, macam-macam cara evaluasi, D, persyaratan evaluasi. Angka-angka yang tertera di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Penentuan imbangan bobot dilakukan oleh penyusunan soal berdasarkan atas luasnya materi atau kepentingannya untuk dites. Penentuan imbangan dilakukan atas perkiraan atau judgement saja. Pada waktu kemudian angka tidak perlu dihitung-hitung bahwa jumlahnya harus 10 karena semuanya akan diubah menjadi angka dalam bentuk persentase. Dari contoh di atas, maka pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase. Setelah mencantumkan pokok-pokok materi yang akan diteskan beserta persentasenya, langkah ketiga adalah memerinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi, dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan titik. Caranya adalah membagi jumlah butir soal atau diisi 50 buah menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Untuk langkah-langkah selanjutnya terdapat langkah khusus tergantung dari homogenetis atau heterogenitas atau keragaman materi yang diteskan. A. Untuk mencari yang seragam. Yang dimaksud dengan tanda-tanda seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain merupakan kesamaan dalam timbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Apabila demikian halnya, maka angka persentase dapat dituliskan pada kolom di bawah kata-kata ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Selanjutnya, banyak butir soal untuk setiap sel atau kotak kecil diperoleh dengan cara menghitung persentase dari banyaknya soal bagi tiap pokok materi yang sudah tertulis di kolom paling kanan. Perlu diperhatikan bahwa angka yang diperoleh untuk setiap sel merupakan pembulatan dari perhitungan dengan cara mereka-reka atau menggeser-gesernya sehingga jumlah ke samping dan ke bawah diperoleh angka benar. B. Untuk materi yang tidak seragam, apa yang telah dijelaskan adalah pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Untuk materi yang seragam dalam arti seragam dan imbangan aspek tingkah laku. Ada kalanya pokok materi dalam suatu bulan hanya mencakup satu aspek tingkah laku saja, yakni ingatan saja, misalnya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya suku-suku bangsa tersebut hanya dapat dihafalkan tanpa perlu dipahami. Apabila diaplikasikan dalam keadaan demikian, maka yang isi hanya kolom ingatan. Dalam keadaan lain, misalnya hal osmosis dan difusi, hanya dapat dipahami dan diaplikasikan sebagai tidak dihafalkan. 3.
tingkat lanjutan sesudah penyusunan tabel spesifikasi. 2 langkah sebagai tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi untuk memperoleh seperangkat soal tes. 2 langkah tersebut adalah menentukan bentuk soal dan menuliskan soal-soal tes. Menentukan bentuk soal. Dalam pengalaman yang diperoleh sehari-hari dapat diketahui adanya bermacam-macam bentuk soal tes dengan kebaikan dan keburukan masing-masing. Dengan keterangan tentang bagaimana cara mengatasi keburukan atau kekurangan tidak bentuk, maka kita dapat mengambil berbagai bentuk. Ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bentuk sel, yaitu waktu yang tersedia, sifat materi yang dites. Itulah tadi pembahasan dari materi tabel spesifikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.